Resmi cerai, Inge Anugrah tak dapat apa-apa, hak asuh anak jatuh ke tangan Ari Wibowo. Setelah melewati persidangan yang cukup panjang, pengadilan akhirnya memutuskan Inge Anugrah dan Ari Wibowo resmi cerai. Inge Anugrah kalah dari tuntutan hak asuh anak dari mantan suaminya Ari Wibowo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan semua tuntutan Ari Wibowo termasuk hal asuh anak. Selain hak asuh anak, tuntutan Inge soal nafkah juga tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Atas hal tersebut, Inge Anugrah pun kecewa berat. Kecewa banget, masa hakim gak punya perasaan, sebagai istri gak dapat apa-apa, hanya dicampakkan begitu saja, ucap Petrus Pationa pengacara Inge. Petrus juga kembali menyinggung soal Inge yang tidak pernah mendapatkan nafkah cukup selama 16 tahun menikah dengan Ari Wibowo. Sebagai istri Inge itu 16 tahun, Inge tidak pernah punya uang. Bahkan jika Inge mau bepergian kemana-mana itu kan di dompetnya hanya ada uang 200 rupiah ribu kan jadi nggak bisa ngapa-ngapain, tegasnya mengutip Detikcom. Meski merasa sangat kecewa, Inge Anugrah belum terpikir untuk melakukan banding atas putusan hakim tersebut. Mengenai uang nafkah itu, istilahnya dia belum memutuskan apakah dia ikhlas tidak menerima apa-apa, dia belum mengambil sikap secara tegas gitu, tutur Petrus. Tapi, saya bilang, nanti kita baca keputusannya dulu. Kita masih punya 14 hari untuk bersikap, lanjutnya. Inge Anugrah bisa disebut perempuan tangguh. Tak ada kesedihan, apalagi menangis saat PN Jakarta Selatan memutuskan sidang cerainya dengan Ari Wibowo. Inge tak menghadiri vonis sidangnya yang penting itu, karena sudah tahu hasilnya, cerai. Ketimbang bersedih di rumah atau datang ke PN Jakarta Selatan, menurut Inge lebih baik plesir ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Inge Anugrah ingin lepas dan bebas dari beban hidup di hari pertamanya menyandang status janda. Di saat PN Jakarta Selatan mengumumkan putusan perceraiannya dengan Ari Wibowo melalui rilis, Inge sudah berada di Pantai Kuta yang terletak di kawasan ekonomi eksklusif khusus Mandalika. Mengenakan busana fitness, Inge berjalan menyusuri pantai. Raut wajahnya menunjukkan antusias dan kegembiraan. Jauh dari kesedihan meski rumah tangganya bersama Ari Wibowo yang dibangun selama 17 tahun itu berantakan. Selamat pagi dunia, selamat pagi Lombok, aku lagi ke pantai, enak. Adem, ucap Inge seperti dikutip di Instastory-nya. Mungkin mataharinya belum keluar kali. Jangan lupa gerakin your precious body, imbuhnya. Inge kemudian bertemu seorang ibu yang sedang berolahraga. Ia nimbrung menunjukkan pada ibu tersebut pose airplane yang tepat dalam yoga. Disapanya anak kecil yang ditemuinya di jalan. Inge Anugrah bisa disebut perempuan tangguh. Tak ada kesedihan, apalagi menangis saat PN Jakarta Selatan memutuskan sidang cerainya dengan Ari Wibowo. Inge tak menghadiri vonis sidangnya yang penting itu, karena sudah tahu hasilnya, cerai. Ketimbang bersedih di rumah atau datang ke PN Jakarta Selatan, menurut Inge lebih baik plesir ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Inge Anugrah ingin lepas dan bebas dari beban hidup di hari pertamanya menyandang status janda. Di saat PN Jakarta Selatan mengumumkan putusan perceraiannya dengan Ari Wibowo melalui rilis, Inge sudah berada di Pantai Kuta yang terletak di kawasan ekonomi eksklusif khusus Mandalika. Mengenakan busana fitness, Inge berjalan menyusuri pantai. Raut wajahnya menunjukkan antusias dan kegembiraan. Jauh dari kesedihan meski rumah tangganya bersama Ari Wibowo yang dibangun selama 17 tahun itu berantakan. Selamat pagi dunia. Selamat pagi Lombok, aku lagi ke pantai, enak, adem, ucap Inge seperti dikutip di Instastory-nya. Mungkin mataharinya belum keluar kali. Jangan lupa gerakin your precious body, imbuhnya. Inge kemudian bertemu seorang ibu yang sedang berolahraga. Ia nimbrung menunjukkan pada ibu tersebut pose airplane yang tepat dalam yoga. Disapanya anak kecil yang ditemuinya di jalan. Hai, Miss Baik, katanya kepada anak tersebut. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya di tepi pantai. Mampir ke warung beli sarapan. Sekali-sekali enggak telur sarapannya, tapi gorengan, tulis Inge. Dibelinya piscok,
bakwan, pisang goreng, serta bolu pisang dari pedagang kaki lima untuk disantap di hotel tempatnya menginap. Dibelinya piscok, bakwan, pisang goreng, serta bolu pisang dari pedagang kaki lima untuk disantap di hotel tempatnya menginap. Usai sarapan, ia kembali ke pantai. Dipandanginya perahu-perahu nelayan. Pada video selanjutnya, Inge naik perahu motor menyusuri laut. Iseng, Inge mengambil alih kemudi perahu motor. Ia begitu menikmati momen menyurusi lautan. Tawanya lepas. Kembali ke pantai, ia berinteraksi dengan anak-anak yang bermain pasir. "Itu bangun sandcastle ya?" tanya Inge kepada seorang anak. Inge tertawa karena cangkul yang digunakan anak tersebut menggali pasir berukuran besar. Lebih besar dari badan si anak. Ia kemudian membantu anak-anak itu mencangkul pasir dan membuat lubang. Seorang anak menceburkan setengah tubuhnya ke lubang. Teman-temannya membantu menimbun dengan pasir. Inge melanjutkan agenda liburannya ke Desa Sade, desa adat suku Sasak di Rambutan. Saat malam tiba, Inge makan malam di satu restoran dengan fasilitas live musik. Di situ, ia mengadakan live Instagram. Inge tak sendiri, seorang pria bule menemaninya. Inge sempat mempromosikan restoran tempatnya makan malam dengan pria bule itu. Banyak yang menonton siaran langsung yang digelar Inge. Mereka juga penasaran pria bule yang mendampingi mantan istri Ari Wibowo tersebut. Sebagian netizen bertanya, "Pacar baru ya, Kak? Lagi dinner ya, Kak?" tulis Rizka.